Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ahlihi wa ashabihi faman tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu hebat dimanapun berada, tiba masanya anak-anak akan kembali berkutat dan berjuang menghabiskan detik demi detiknya untuk kebaikan. Waktu-waktunya akan mereka habiskan untuk berjalan menuju surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Ibu hebat dimanapun berada, hari ini mungkin kita akan menangis melepas anak-anak kita. Hari ini kita akan menangis berpisah dengan buah hati kita. Tidak mengapa, menangislah wahai para ibunda. Namun, kesedihan ini jangan sekali-kali menghalangi langkah Ananda menuju kebaikannya. Lepaslah mereka, percayakan mereka, doakan mereka. Ibu hebat dimanapun berada. Sungguh, zaman ini adalah zaman yang penuh dengan kemaksiatan. Apalagi barangkali kita termasuk orang tua yang belum bisa membersamai dan membimbing langsung Ananda mengenal lebih jauh agamanya. Barangkali lingkungan kita adalah lingkungan yang tidak mensupport tumbuhnya dengan baik fitrah anak-anak kita. Maka segeralah selamatkanlah agamanya. Selamatkanlah fitrahnya dari dunia yang penuh fitnah ini dengan memberikan tempat dan lingkungan yang terbaik, serta dekatkan mereka dengan orang-orang solih dan solihah. Di antara upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan memasukkan mereka ke dalam pesantren. Ibunda hebat dimanapun berada, penting untuk selalu kita ingat dan selalu kita kawal niat dan tujuan kita memasukkan anak-anak ke dalam pesantren. Apakah tujuan kita memasukkan mereka hanya untuk mengikuti tren semata? Jika iya, maka tidak akan ada kebaikan yang akan didapatkannya di sini. Namun, jika tujuan kita adalah agar mereka mengenal Rabb-nya, lebih terjaga fitrahnya, maka insya Allah akan membantu dalam setiap proses belajarnya. Perlu juga kita ketahui bahwasanya pesantren bukanlah tempat magic, bukanlah tempat instan yang ketika kita memasukkan anak-anak, kemudian mereka keluar sudah menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Tidak. Tapi akan banyak sekali proses yang akan kita jalani. Ibarat kita sedang melakukan perjalanan. Kadang-kadang jalannya mulus. Kadang-kadang jalannya berkerikil, berlubang, berlumpur, bahkan kadang-kadang kita harus ekstra sabar, berhati-hati melewati jalan yang tepiannya adalah jurang. Begitu juga dengan proses belajar dan menjadi santrinya Ananda. Tak jarang, kadang suatu hari dia akan mengabari kita bahwa dia barangkali tidak betah lagi. Dia mempunyai masalah dengan temannya, mempunyai masalah dengan gurunya, mempunyai masalah dengan pelajarannya, dengan makanan sehari-harinya, dengan padatnya kegiatan dan waktunya di pesantren. Intinya, kadang-kadang anak-anak akan terus mengeluh dengan tujuan agar nanti akan kembali ditarik pulang dan kembali ke tempat ternyamannya, yaitu di rumah. Apalagi jika Ananda memang belum pernah disiapkan sama sekali mentalnya untuk menjadi seorang santri. Karena menjadi santri bukan perkara mudah. Tentu banyak persiapan yang harus kita siapkan sebelum mereka terjun ke dalam dunia pesantren.
Disinilah kita butuh peran kami para pendidik, para pengasuh, serta para orang tua untuk menguatkan Ananda. Jikalau mereka masuk fase-fase yang terus mengeluh, di sini para orang tua bisa mengambil dua jalan, entah berdiri bersama kami para pendidiknya untuk menguatkan, atau malah berdiri berseberangan dengan kami tempat menuntut ilmunya. Apakah kita satu visi dan misi, satu tujuan, atau malah berbeda? Sungguh, Islam sangat menjunjung tinggi ilmu dan ahli ilmu. Saking tingginya hal tersebut, jika sekali saja dijatuhkan, maka tidak akan ada lagi keberkahan yang akan didapatkan oleh sang anak ketika menuntut ilmu. Oleh karena itu, jika para orang tua misalkan mendapatkan banyak sekali keluhan dari Ananda, maka jangan sekali-kali buru-buru mengklaim tempat sekolahnya. Jangan buru-buru mengklaim guru-gurunya. Jangan buru-buru mengklaim buruk teman-temannya. Apalagi jika anak menangis dan mengadukan sisi negatifnya, kita ikutan menangis bahkan menyalahkan sekolah dan para guru di depan Ananda. Jangan pernah melakukan hal tersebut. Karena jika marwah tempat menuntut ilmu dan para gurunya jatuh, maka tidak akan ada gunanya lagi sang anak menuntut ilmu di sana. Tapi apa yang harus kita lakukan? Tabayun langsung dan menghubungi pihak sekolah, menghubungi pihak yang bertanggung jawab dan mencari solusi bersama. Kabarkan hal tersebut, carikan solusi bersama. Jangan pernah mengkritisi guru tepat di depan anak-anak, apalagi membela anak-anak dengan menjatuhkan gurunya. Layaknya Imam Syafi'i yang mengatakan, senantiasalah memberi uzur kepada saudaramu. Barangkali ada alasan-alasan yang kita tidak ketahui. Barangkali ada jawaban-jawaban yang belum kita ketahui, sehingga perlu yang dinamakan dengan tabayun. Kami semua pendidik dan pengasuh di sini adalah orang-orang yang menggantikan posisi orang tua di rumah, pengganti kakak mereka. Kadang-kadang kami bisa saja marah jikalau ada santri yang melakukan pelanggaran, akan memuji santri jikalau melakukan kebaikan. Bahkan akan ada hukuman-hukuman yang disesuaikan dosisnya dengan kadar pelanggaran-pelanggaran santri. Karena hukuman layaknya obat, jika terlalu sedikit tidak akan berfaedah. Jika terlalu berlebihan, maka juga akan berbahaya. Kami di sini akan berusaha semaksimal mungkin, berusaha mendidik, mengajarkan banyak hal kepada Ananda. Tentu terkadang akan sangat manusiawi jika ada kesalahan dari guru, karena kami juga adalah manusia. Namun demikian, kami tetap berkomitmen untuk tetap berusaha menjadi pendidik yang baik, mengevaluasi jika ada kesalahan, berusaha meningkatkan kualitas dan berjalan ke arah tujuan. Ibunda hebat dimanapun berada, sudah menjadi lumrah di kalangan para santri. Hari ini mungkin dia akan merasa sulit dalam pengorbanannya. Hari ini dia akan melalui masa-masa sulitnya menjadi santri. Tak jarang banyak air mata dan tangisan perjuangan yang akan dilalui. Tapi suatu hari nanti dia akan bercerita dengan senyuman, dengan tawanya. Dia akan sangat bangga mengenang masa-masa perjuangannya di tempat-tempaan kebesarannya. Maka tunggulah masa itu tiba. Nikmatilah prosesnya. Bersabarlah terhadap jalan yang sedang mereka tempuh. Kami di sini akan bersama-sama berjuang mendidik Ananda agar mereka kembali kepada orang tua, menjadi pribadi mandiri, tangguh, dan bertakwa. Tentu, semua ini tidak mungkin lepas dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati ada di tangan Allah, sehingga mohon sertakan doa yang tulus untuk anak-anak kita. Doakan semoga Allah memudahkan setiap langkah mereka. Dukunglah juga setiap langkah kami di sini. Doakan kami di sini. Salam hangat dari Ukhtukum Ummu Ibrahim dari Pengasuhan Putri Pesantren Minhajul Haq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.